Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekspor dan impor. Jadi pertama-tama, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri. Contohnya seperti di negara kita, rempah, tekstil, dan lain-lain. Sedangkan impor merupakan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri. Contohnya, barang elektronik seperti handphone, smartwatch, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa sih faktor-faktor penentu ekspor dan impor? Jadi yang pertama yaitu faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat lagi memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemerosotan pada ekspor, yaitu biasanya terjadi perubahan cita rasa penduduk luar negeri dan merosotnya keupayaan bersaing di pasaran luar negeri, serta terjadi permasalahan ekonomi yang sedang dialami di luar negeri. Kemudian faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Kemudian hal apa saja sih yang membuat ekspor dan impor ini menjadi suatu kegiatan yang terpenting? Baik, seperti yang kita ketahui, ekspor adalah pengiriman barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Ekspor seringkali digunakan oleh perusahaan mulai dari skala kecil hingga menengah untuk dapat mulai bersaing dan mendapatkan tempat di pasar internasional. Menggunakan ekspor sebagai strategi dianggap memiliki risiko yang lebih minimum, namun memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika menerapkan strategi bisnis yang lainnya. Sedangkan impor itu sendiri adalah bagian terpenting dalam perdagangan internasional. Kebijakan impor juga kerap kali menuai pro dan kontra, namun jika ditinjau dari sisi ekonominya, impor adalah upaya untuk tetap menyediakan barang di pasaran agar tentunya keseimbangan di pasar dapat tercapai. Baik, setelah kita membahas tentang seberapa pentingkah ekspor dan impor dalam lingkup perusahaan, kita akan membahas seberapa pentingkah ekspor dan impor dalam lingkup suatu negara. Jadi yang pertama yaitu mengembangkan industri domestik. Ekspor adalah aktivitas perdagangan dalam lingkup internasional yang umumnya bertujuan untuk merangsang permintaan domestik, yang menyebabkan pertumbuhan industri pabrik besar di dalam negeri. Meningkatnya permintaan akan ekspor suatu produk dapat mempengaruhi perkembangan industri di suatu negara. Ini tentunya dapat mengarah pada iklim bisnis yang menguntungkan. Dengan melakukan perdagangan internasional, suatu negara juga dapat terbiasa dengan persaingan di pasar internasional serta terlatih dalam persaingan yang ketat. Kemudian yang kedua, untuk mengontrol harga produk. Dengan melakukan kegiatan ekspor ini, suatu negara memiliki tujuan tertentu, yaitu menggunakan kelebihan dari kapasitas terpasang suatu produk. Tujuannya yaitu untuk mengontrol harga produk ekspor yang terjadi dalam negeri. Jika suatu produk diproduksi dengan jumlah yang berlimpah, maka harga produk di negara itu sangat rendah karena cukup mudah untuk didapat. Agar harga produk tetap stabil, maka negara tersebut akan mengekspor ke negara lain yang membutuhkan produk ini. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan devisa negara. Tujuan dari kegiatan ekspor ini
tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Keuntungan dari kegiatan ekspor ini yaitu membuka pasar baru di luar negeri dengan memperluas pasar domestik, meningkatkan investasi serta meningkatkan devisa suatu negara. Sedangkan kegiatan impor yang paling utama adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selain itu, kegiatan impor ini juga bertujuan untuk meningkatkan neraca pembayaran serta meminimalkan keluarnya devisa ke luar negeri. Sedangkan manfaat dari kegiatan impor yaitu bahwa suatu negara dapat memperoleh bahan baku, barang, serta jasa untuk suatu produk yang jumlahnya terbatas negara tersebut atau yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Hal ini tidak langsung sudah mendukung stabilitas negara. Secara umum, kegiatan dari ekspor dan impor juga merupakan bentuk interkonektivitas pada suatu negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa suatu negara tidak dapat hidup mandiri. Kemudian apa saja sih konsekuensi yang akan diterima dari kegiatan ekspor dan impor tersebut? Baik, kita mengetahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada resiko atau konsekuensi yang akan diterima. Sama halnya dengan kegiatan ekspor dan impor ini. Jadi konsekuensi dari ekspor yaitu yang pertama, aliran pengeluaran yang masuk pada sektor perusahaan. Yang kedua, melakukan peningkatan terhadap pengeluaran agregat dari sektor perusahaan untuk melakukan produksi sebuah produk. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Sedangkan untuk konsekuensi dari impor, yaitu yang pertama, aliran pengeluaran yang keluar dari sektor rumah tangga pada sektor luar negeri. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat dari sektor rumah tangga untuk mengkonsumsi produk. Dan yang terakhir, menurunkan pendapatan nasional. Itulah tadi pemaparan dari materi kegiatan ekspor dan impor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.